Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 10, hotel. Ingin menghalalkan tapi terhalang restu juga perasaan. Begitu kurang lebih situasi pelik yang sedang Ilham hadapi. Melihat Cira setiap saat membuat rasa yang sudah ia tahan sedemikian rupa semakin harinya semakin tak bisa dibiarkan. Rasa-rasanya ember yang besar pun akan meluap jika air dalam keran terus mengalir. Melihat Cira panik dengan mata sembab membuat Ilham ingin menjadi seseorang yang bisa mengekspresikan kepeduliannya tanpa batas. Ingin memeluk sambil mengusap cairan bening kesedihan di pipi tembem milik Cira. Namun itu tidak baik, belum mahram. Setan akan merasa menang jika Ilham tidak bisa melawan hawa nafsunya. Ini minum ya, duduk di sini, di situ kotor. Begini yang Ilham bisa untuk sedikit menenangkan Cira. Tanpa sentuhan, tapi semoga Cira mengerti niatnya ingin mengatakan ada saya di sini cerita. Kenapa Cira? Cira menggeleng, kerudung pasmina yang Cira kenakan beberapa terkena tetesan air matanya. Bola mata indah itu menatap Ilham nelangsa. Aku mau minta tolong sama abang boleh? Tanya Cira setelah minum air yang Ilham berikan. Tenggorokannya sedikit terbebas dari rasa yang mencekik. Kalau saya bisa, saya lakuin buat kamu. Jemari Cira saling menaut, tanda perempuan itu sedang merasa gugup. Isak tangisnya juga sudah mereda, hanya beberapa kali masih terdengar. Kalau bunda nanya, tolong jawab Cira masih di sini. Sedikit aja bantu Cira buat bohong, please. Ilham menggeleng, tidak ada bantuan untuk membohongi orang tua. Ilham lebih dewasa dan sebagai laki dia juga harus tegas untuk menuntun orang yang menurutnya ia sayangi. Bukankah bukti menyayangi itu bukan dengan cara selalu menuruti kemauannya, menasihati dan tidak membiarkan orang yang kita sayang terjerumus dalam hal yang dilarang Tuhan. Menurut Ilham itu tanda sayang sesungguhnya. Memangnya kenapa saya harus mengatakan hal itu? Lelaki itu duduk di kursi yang bersampingan dengan Cira. Tatapan Ilham luluh menatap bunga mawar yang sedang mekar. Aku harus ke suatu tempat, dan kalau aku bilang pasti bunda nggak akan ngizinin, ujar Cira frustasi. Kalau abang nggak mau bantu aku, nggak apa-apa, aku tetap bakalan pergi. Urusan sama bunda biar belakangan. Cira membuka ponselnya, mencari-cari aplikasi ojek online. Sudah tidak ada waktu dan Cira harus membuktikan sesuatu. Toh bunda pasti bakalan mengerti kalau Cira menjelaskannya. Saya antar, ujar Ilham. Laki itu berdiri dari kursinya menatap Cira sekilas, kemudian melangkah memasuki rumah tanpa menjelaskan lebih rinci pada Cira maksud dari ucapannya. Jadi kita kemana? Tanya Ilham setelah mengganti koko berwarna navinya menjadi kaos polos berwarna hitam dengan celana yang selalu di atas mata kaki. Tidak isbal katanya. Berdua, tanya Cira ragu-ragu. Ilham sudah pasti tidak akan diragukan keimanannya, tapi Cira sendiri yang meragukan dirinya. Takutnya hilaf malah melakukan tindakan senonoh. Sama saya juga Cira. Tadi Ilham minta tolong sama saya untuk nganterin kamu juga. Untung saja hari ini fokus Cira bukan pada ketidakpedeannya pada Anis. Kalau dalam kondisi normal, satu ruangan dengan Anis membuat Cira sepanjang waktu membanding-bandingkan dirinya. Lihat saja Anis ini kenapa terlihat begitu mencerminkan wanita solehah, harapan semua ibu-ibu yang memiliki anak laki untuk menjadi mantu. Sedangkan Cira, dua kata sudah mencerminkan dirinya. Kentang rebus. Mata kamu sembab banget, kamu habis nangis. Suara merdu syarat perhatian itu mengalun indah membuyarkan lamunan Cira. Mau minum dulu sebelum pergi? Cira menggeleng, sebisa mungkin tersenyum. Aku buru-buru kak. Yuk ibu, kita pergi dulu, ujar Cira lalu salim dan mengucapkan salam pada ibu yang baru terlihat keberadaannya. Kenapa setiap keadaan seolah mengatakan bahwa dirinya terlihat begitu tak pantas untuk siapapun? Mbak, maaf, mau nanya ada kamar atas nama Abimanyu? Check-in sekitar pukul jam 1 siang. Tanya Cira tak sabar pada resepsionis. Bibirnya tak henti ia gigit untuk menahan debar jantungnya.
Harap-harap cemas. Semoga nomor asing itu hanya iseng. Abimanyu skala. Iya, nomor 345 lantai 5. Itu bukan Mbak. Sekali lagi Cira memastikan keberadaannya, dan sendi-sendi tulangnya serasa lemas kala resepsionis itu mengangguk. Good. Tugas terakhirnya untuk menyelesaikan drama hari ini. Tarik nafas, setenang mungkin, berbalik dan berjalan kepada Ilham juga Anis. Senyum tipis palsu tak lupa Cira pasang. Aku ke atas dulu ya, kalian tunggu di sini dulu, gak apa-apa kan? Ilham itu si tenang yang menakutkan. Hai, laki itu tahu saat Cira sedang berbohong, makanya butuh tenaga lebih untuk memasang wajah setenang ini. Anis temenin, ujar Ilham. Kalau nolak saya yang temenin. Oke, tenangkan diri dan mencoba sedikit memperhatikan senyum lebar. Iya, Anis aja. Ayo kak. Sepanjang jalan Cira tidak mengatakan hal apapun pada Anis. Begitupun sebaliknya. Kriteria Anis yang memang berbicara seperlunya di situasi kali ini sangat Cira syukuri. Tidak salah juga ada Anis kali ini. Terima kasih Anis. Oke, ini kamarnya. Kak Anis bisa tunggu di luar aja. Aku ada perlu, aku janji gak akan macam-macam. Tolong bantuin aku kali ini kak. Anis yang terlihat bingung akhirnya mengangguk dan tak banyak tanya setelah Cira beberapa kali meyakinkan. Cira sudah memencet bel, namun pintu belum juga dibuka. Berpikir positif, mungkin Abimanyu tengah memasak atau berada di kamar mandi. Wow, satu kata yang berhasil keluar dari mulut Cira setelah beberapa detik terdiam. Ini bukan hanya kejutan biasa. Luar biasa, penyuka anjing ada di sini, sarkas Cira. Menatap perempuan itu dari atas sampai bawah, kaos oversize dengan rambut acak-acakan, dan hal mengerikan yang Cira lihat tanda merah di leher milik mantan sahabatnya itu. Hello, Cira bukan anak 5 tahun yang tidak tahu apa-apa. Din, ada siapa? Suara laki yang sangat Cira kenal semakin membuat Cira menekan kuat dadanya. Nyeri sekali apabila wajah Abimanyu yang terlihat terkejut. Stop, gak usah klarifikasi apapun ya. Kalian berdua penyuka binatang yang kelakuannya ngelebihin binatang. Lu berdua bukan seleb, gue juga bukan artis, jadi diam, gak usah banyak ngeles kayak bajai. Sekarang biar gue yang ngomong, ujar Cira sedikit menaikkan suaranya ketika Abimanyu ingin mendekat. Cira kira akan ada sedikit hal barbar yang kalau bunda dan ayah tahu mereka akan marah. Namun dia bangga dengan dirinya sendiri yang masih bisa menahan badannya untuk tidak menonjok dua muka paling menyebalkan di dunia ini. Bi, udah ya kita putus. Lo udah gak apa-apa lanjutin adegan plus-plusnya. Sama suka binatang emang cocok. Cira mendorong Abimanyu yang terlihat sedikit kalut. Sedangkan pihak ketiga masih diam. Cira menunggu perempuan ini berbicara. Mimpi apa gue Din diselingkuhin sama sahabat sendiri. Parahnya mergokin yang lagi proses pertukaran sel sperma dan sel telur. Istighfar lo, bentuk Cira tepat di muka Adinda yang langsung ditarik Anis. Kak, jangan ikut-ikutan, gue belum selesai ngomong sama mantan sahabat tersayang. Anis menggeleng, menautkan jemari-jemarinya dengan milik Cira dan mengatakan sabar dengan suara lirih. Abimanyu emang udah muak sama lo, sama keluarga drama lo juga. Gak usah bawa-bawa keluarga gue Adinda, geram Cira. Dengan paksa dia lepaskan tangan Anis, mendorong Adinda dengan kasar, lalu menarik kerah perempuan itu. Faktanya emang gitu, ibunya tukang selingkuh, anaknya diselingkuhin, ejek Adinda dengan senyum jahatnya. Abimanyu ingin melerai, Cira keburu menatap laki itu tajam. Apa seperti ini cara pelakor yang tersudut melukai lawan dengan hal yang tidak berkaitan? Ngomong lo ngelantur, kayak kelakuan lo, ketawain gak? Adinda mencoba melepaskan kerah baju yang Cira pegang sangat kuat. Wajah Adinda sudah memerah. Gue anak dari wanita yang pernah selingkuh, tapi bunda ngajarin gue buat gak nyakitin hati orang lain. Lo pernah lihat gue berantem gara-gara laki atau punya musuh? Gak, kelakuan gue minus, tapi gak menyangkut kelakuan gue dengan orang lain. Beda sama lo,
Makanya ambil aja lagi tukang selingkuh, fix cocok sama lo yang kegatelan. Bye, gue doain semoga lancar proses pembuahannya. Kembar 3 sekaligus. Dan satu jambakan mengakhiri semuanya dengan bantingan pintu. Seharusnya ada cakaran di wajah Adinda untuk menjadi kenang-kenangan. Tapi Cira tidak mau bundanya ikut terbawa karena kelakuannya. Kamu nggak ada yang luka kan? Tanya Ilham dengan nafas yang ngos-ngosan. Keringat di dahinya membuat hati Cira menghangat. Sosoknya memang selalu hadir di waktu yang paling tepat. Aku nggak apa-apa abang. Enggak, kamu nangis, kekeh Ilham. Laki kini menatap Anis sekilas untuk minta jawaban, tetapi wanita itu tidak memberi apa yang Ilham butuhkan. Aku nangis, soalnya abang nanya aku kenapa. Makasih ya abang, ujar Cira tulus. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.